Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Luhena Prisi. Saya merupakan pelajar dari ITB Istiqomah Ambon, jurusan Teknologi Informatika. NIM 2101001A028. Video kali ini merupakan hasil dari ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut saya, kenapa bahasa Indonesia masih diajarkan di perkuliahan? Karena pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib dari TK sampai perguruan tinggi. Pelajaran bahasa Indonesia merupakan keharusan karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia. Memahami, menggunakan, dan mengembangkan kata-kata dengan baik dalam bahasa Indonesia merupakan tujuan pelajaran bahasa Indonesia. Tentu, pelajaran bahasa Indonesia sangat penting bagi perguruan tinggi. Semakin menaiki jenjang yang lebih tinggi akan dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Penggunaan bahasa Indonesia yang buruk kemungkinan dicap buruk karena tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa dengan sopan. Pelajaran bahasa Indonesia mengharapkan mahasiswa untuk bertutur, menulis, dan mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang saya dapatkan dari ketujuh materi tersebut yaitu: yang pertama, mampu mengetahui dan memahami tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu mengetahui dan memahami tentang literasi digital. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan penggunaan kalimat efektif. Yang keempat, mampu membuat surat lamaran dan CV yang benar. Yang kelima, mampu memahami dan menerapkan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang keenam, mampu memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dan mampu menerapkan ragam bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mampu mengetahui dan memahami teknik presentasi dan moderator. Definisi kayu putih. Kayu putih adalah tumbuhan pohon berbatang kecil dan cabang-cabangnya menggantung ke bawah. Nama kayu putih merujuk pada kulit batangnya yang berwarna putih dan berlapis-lapis dengan bagian permukaan mengelupas. Tumbuhan ini merupakan sumber utama pembuatan minyak kayu putih atau sering disebut cajuput oil. Bagian daun dan ranting pohon kayu putih diekstrak minyaknya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan minyak kayu putih. Tanaman kayu putih biasanya banyak dijumpai di daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua. Kayu putih termasuk jenis flora yang bisa tumbuh di tanah tandus maupun panas, bahkan bisa tumbuh di daerah basah. Biasanya tanaman ini mulai tumbuh dari daerah pantai dekat hutan bakau di tanah berpasir, tanah berawa-rawa hingga ketinggian 400 meter di atas permukaan air laut. Selanjutnya, manfaat penggunaan minyak kayu putih. Manfaat penggunaan minyak kayu putih yaitu yang pertama, meredakan sakit kepala dan hidung tersumbat. Minyak kayu putih murni bisa dijadikan sebagai obat untuk mengatasi sakit kepala dan hidung tersumbat. Untuk mendapatkan manfaat ini, gunakan minyak kayu putih sebagai aromaterapi dengan cara menuangkannya atau menghirup aromanya secara langsung. Yang kedua, yaitu mengobati luka kecil. Minyak kayu putih memiliki sifat antiseptik, antibakteri, dan anti jamur yang cukup baik. Jadi, minyak ini diduga bermanfaat untuk melindungi luka yang kecil dan tidak dalam dari infeksi sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, kegunaannya atau manfaatnya yaitu untuk menyembuhkan bekas jerawat. Minyak kayu putih memang memiliki sifat inflamasi tinggi. Tak heran jika kemudian minyak ini cocok untuk meremajakan kulit, terutama untuk menghilangkan bekas jerawat. Cara menerapkannya juga cukup mudah loh. Hanya perlu mencampur gel lidah buaya dengan minyak kayu putih, lalu oleskan pada bekas jerawat secara rutin. Jangan lupa untuk membersihkan setelah menggunakannya.
Yang keempat, kegunaannya atau manfaatnya yaitu pereda sakit gigi. Manfaat minyak kayu putih memiliki efek dalam mengurangi sakit gigi. Ambil beberapa tetes minyak kayu putih pada bola kapas. Tempatkan bola kapas itu di antara gigi yang sakit. Ini memberikan sensasi yang nyaman saat sakit gigi dan berlangsung selama beberapa jam. Selain itu, ia mendisinfeksi gigi serta membunuh banyak kuman di dalam mulut. Oh, akan hasil ini. Oh, akan cara kerja tuh bagus. Bagus kak. Ada mari kita dua bikin talk. Yang berapa? Ada fokus belajar kalau nanti mau tes nih. Nanti saja. Kau cepat saja, lama. Kau sini, nanti saja tuh. Paksa terlalu. Kurang mau dapat nilai bagus di UTS-mu. Mau fokus belajar kah? Pasti dia udah TikTok tuh. Ya sudah, ini sudah sih. Dulu sudah ya, bikin sendiri juga. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai pada akhirnya tanpa adanya skip. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau gambar dari setiap video yang saya berikan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih.